Selamat pagi. Kalian rame pagi-pagi ini, aku ada waktu ngoceh sampai aku ke tempat meeting ya. Doakan meeting kehaluan aku terkabul, amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa aku ini tayangin ya manusia biadab yang barusan ini, karena terafiliasi sama ibu biadab ya, gitu, terafiliasi, terkonek disuruh ya. Jadi kalau dia cuman disuruh bodoh, disuruh menghujat, membuli, ngoceh, seenaknya aja ngomong, memfitnah, menuduh, itu memang nyontoh si biadab. Fitnah aja, ngomong aja, yang penting kalian ada cerita seolah-olah yang diucapkan itu benar. Nggak ada fakta-fakta kebenaran yang keluar dari mulut sampah, mulut busuknya dia itu. Aku juga bisa kasar ya guys, mohon maaf nih pagi-pagi, tapi ini harus kalian. Kenapa aku sekarang itu ngamuk gitu ya, bukan tantrum, ngamuk. Karena aku berpikir gini, kita itu kayak peribahasa ya, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Aku mati meninggalkan apa? Nama baik gitu loh. Kalau nama baik aku dioporak-porakan sama manusia-manusia sampah ini ya, gak bisa ya. Aku harus luruskan. Setiap aku diskusi, setiap aku meeting pekerjaan yang nilainya Masya Allah banget, begitu aku ingat, buat apa materi aku? Buat apa? Orang lihatnya aku penipu, orang lihatnya aku penjahat. Oh, nggak bisa. Kali ini ku sikat kau ya. Jangan sok-sokan mau ngancem ini itu. Harusnya ya si biadab ini kasih tahu ke manusia yang ada di Amerika itu ya. Aku ini masih berbaik hati loh. Dia tuh harusnya tahu ya. Berapa kali dia mau digebukin di Amerika sana itu, karena mulut aku larang. Berapa kali orang pura-pura jadi tamu dia itu, berapa kali orang nyenggol dia. Itu harus tahu ya. Tapi nih ya, kalau sekarang ada apa-apa dengan dia dan keluarganya, itu bukan karena belas kasihan aku untuk melarang. Semua saudara aku yang gerah dengan kebiadan mulut kau sudah tidak bisa tahan lagi ya. Kalau kau bisa ngancam aku pun bisa, tapi aku nggak mau. Tapi kawan-kawanku nggak bisa dilarang sekarang ya. Rasain kau seenak kau ngoceh ini itu. Si ibu biadab itu putus agak emosi. Habis dia bilang hati-hati. Lah kau hati-hati apa ya? Ini harusnya si ibu biadab ini kasih tahu sama kau, kasih tahu sama kocong biadab ya. Bagaimana mengerikannya teman-teman aku ini, bagaimana mengerikannya. Dia harusnya kasih tahu ya. Saat aku membela dia, dua kelompok yang saling bermusuhan bisa berbaikan dan tunduk mengikuti perintah mulut aku. Udah, kalian jangan ribut di sini. Saya saudara perempuan kau, saya saudara perempuan kalian yang harus dijaga. Kenapa gara-gara urusan yang ada sayanya kalian berkelahi? Harusnya dikasih tahu sama si ibu biadab ini bagaimana ngeri. Dan ini fakta ya. Senang banget aku sekarang ini miring dulu. Dan ini fakta ya. Niki, kau terakhir suruh neror siapa kau? Anak TikTok yang cabe-cabe itu. Apa yang aku lakukan? Menenangkan mereka, karena kau nggak ngasih uang operasional mereka. Siapa yang ngasih? Aku masih membela kau ya, biar kau nggak diapa-apain di jalan. Bodoh kau ya. Dikasih tahu ya sama pendukung bodoh kau yang suka cuap-cuap nih ya. Aku lagi nyabarin dua kelompok besar yang geram sama si biadab di Amerika itu ya. Kasih tahu ya, yang bikin aku capek ini bukan ribut sama kau sebetulnya. Capek nenangin orang-orang yang kepengen nyikat kau. Paham kau? Gitu ya. Aku ngamuk sekarang, aku bukan lagi ngamuk, super ngamuk
bencong yang di Amerika ya, kalau dia juga ada urusannya dengan si Jade itu ya. Kalau aku nggak mau dulu mention si Jade itu karena aku tidak suka berkelahi atau ikat orang yang dalam kesusahan. Dia udah di penjara, tunggu kalau dia keluar dia berulah lagi baru aku sikat ya gitu. Nggak usah lah apa sih yang dicari di hidup ini. Nggak, ujian dia tuh udah banyak loh. Aku tuh baru tahu guys, separah itu dia menghina aku di dunia maya ternyata. Nauzubillah ya, nggak bisa, nggak, belum reda nih karena setiap hari ada aja kalian ngirimin aku. Sudah aku macet nanti. Jadi kalau aku ngamuk karena kalian ngirimin ini nih, katanya suruh hati-hati di jalan. Dia yang hati-hati dimanapun kau berdiri ya, hati-hati. Tentang Antonio, aku nggak mau nerusin selama kalian yang sudah menghujat, membuli dia. Minta maaf dulu ya, karena untuk berita itu yang aku ketak-ketik semalam itu, karena aku habis teleponan ya sama Anthony, itu nggak benar gitu loh. Aku bukan tahu dan kalian juga bukan dia kak yang ngomong, aku nggak peduli, tapi dia ngomong di depan muka aku, di kuping aku pada saat aku marah sama dia, lalu dia pergi karena aku nggak mau disuruh ngomong itu, nggak mau disuruh menghujat, membenci, memfitnah gitu. Dia yang ngomong, bikin cerita lah dari perjalanan jalan-jalan dia ke Jogja, bahwa bahasa body language dia dengan anak tirinya itu, aduh, biadablah netizen. Di saat orang mendapatkan figur yang baik seorang ayah, dia fitnah. Nauzubillah. Iya, memang nih untuk orang yang masih ingat ya, memang segala malapetaka di dunia maya ini ya memang karena aku membela orang yang salah ya, aku akuin itu. Aku juga minta maaf sama semua orang-orang yang dulu udah memberitahu tapi aku nggak denger ya gitu. Tapi ya udah, ini aku udah mengikhlaskan. Sekarang saatnya aku meluruskan ya. Ini kalian baca ya, saat itu memang kejadiannya seperti itu dan aku masih tahu nih ke si Yoke biadab ini, jangan begitu karena kamu menghasut, kasihan nanti resellernya bubar, karena memang dia yang ngajarin bisnis aku gitu loh. Dari situ dia menggila, kok sekarang jadi bestie. Biadab kalian. Kesimpulannya adalah kalau kita itu memang di dalam hidup kita itu nggak bisa melawan orang bodoh dengan kepintaran yang kita punya. Kadang-kadang kita itu harus turun juga menjadi orang bodoh untuk meladeni orang bodoh juga, karena si bodoh ini kalau didiamkan itu bahaya. bahaya nggak? Bahaya tuh. Jadi kalian itu pelajaran dari aku, kadang-kadang itu orang itu harus menurunkan sekali dalam hidupnya. Kalau ini orang dikasih pengertian nggak bisa, dikasih kepintaran juga nggak nyampe, kita harus turun meladeni dengan kebodohan yang sama dan kegilaan yang sama gitu ya. Gitu nggak Rafli? Halo Loyo. Laper ya. Jadi aku ikutin nih nasihat dia nih. Kata dia, kalau ibu memang mau ngeladenin kegilaan yang sama, netizen suruh follow ini di Instagram ini. Aku nggak suka sebetulnya, cuman ya memang harus ya. Follow lah kalian, karena orang gila emang harus dilawan dengan kegilaan. Aku kerja dulu. Bisa nggak lo kayak si Panda? Bisa dong. Sesuai request aja. Bilang I love you. Kalian nanya si Kibul, nggak tahu lagi sariawan, kata dia lagi fokus kan. Kalian ngirim SS ke aku, dia lagi fokus sama penistaan agama, sama laporan di Surabaya. Aku juga fokus ya, aku juga fokus sama laporan Isa Zega. Ya udahlah Pak Polisi adili, tapi aku juga fokus sama orang-orang yang laporin kau. Semua juga fokus ya, nggak usah. Sekarang sudah begini, aku sudah ngamuk kok, banyak gaya, banyak alasan, banyak cakap ya. Alah kau. Tapi aku juga fokus nih ya, netizen harus adil. Karena kan Isa Zega juga ngelaporin dia tuh kesaksian palsu. Fokus, aku juga fokus. Aku juga punya akidah sama. Aku mah yang salah yang bener-bener. Pokoknya semua fokus, semua berhak fokus. Pokoknya yang
jangan ada aduh kesel banget, jangan ada lagi image atau kekuatan yang dia ciptakan sendiri untuk dirinya dia sendiri, seolah-olah hanya dia yang didenge. Ya nggak ada lagi kau, ya nggak ada. Nggak ada. Cepetan minum obat sariawan si Rafita. Tanpa janjian kita berkumpul ya. Ya Allah, kok bisa? Ya Allah, Kok bisa? bisa cantik kali. Tuhan mempertemukan kita. Tuhan. Sidau. Ya Allah, nggak begini. Apanya sih, Cak? Suaranya pelan banget kalau bikin story Iya, itu. gemes ya. Gua ganti lo baterai. Nepos lagi bersatu nih, Nepos. Nepos lagi bersatu banget. Halo sayang. Halo. Nepos. Menyala merahku. Menyala keselah. Ya Allah, pada akhirnya ya orang Ada. jahat yang akan tenggelam. Makasih loh. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata si biadab itu segitunya memfitnah aku. Masya Allah. Ya Allah, turunkanlah ya. Turunkanlah kuasamu ya. Bener-bener aku nggak ikhlas, nggak ridho nih beneran. Makasih loh Kak Sela. Makasih loh. Gimana jadinya tadi? Tambah nggak pengen berhenti menurut aku. Udah mau nyampe rumah nih terakhir ya. Apa dia bilang? Membongkar aib anaknya lagi. Masalah katanya di Blok M. Sudah ya. What you expect, Niki? Kamu menunjukkan perilaku kelakuan kamu di depan anak-anak kamu dengan bolak-balik ganti lelaki, berpakaian, ya sudahlah, netizen nilai sendiri. Apa yang mau kamu harapkan dari cara didik parenting kamu itu? Itu makanya dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu, karena ibu harus menunjukkan moral adab yang baik sama anak-anak. Itu emang gak cocok aku ngajarin kau parenting ya. Gak usah kau bilang gak pernah bebas. Di Bali yang kecil aja kalau kau pergi sama aku, sampah kau bawa. Jijik aku tuh ngeliat munafik.